Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, Hmm, before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious and most merciful. Baik, Ananda Solih-Solihah, ya. Karena pembelajaran kita hari Rabu dan untuk kelas Mekah di hari Jumat itu ada program tahfiz camp, maka Miss Ella yang biasanya Zoom hari ini menggunakan video e-learning ya. Kalian saksikan bab 7 bisa kalian buka di buku ESPS kalian. Ya, bab 7 itu halaman 89 mengenai pergerakan bumi. Baik, Ananda Solih-Solihah, Miss Ella akan share screen ya. Bab 7 tolong diperhatikan. Nah, Ananda Solih-Solihah, silakan kalian perhatikan yang ada di layar itu mengenai pergerakan bumi. Ya, ini dia ya, pergerakan bumi. Nah, indikatornya adalah menjelaskan akibat pergerakan matahari, bulan, dan bumi, menjelaskan peristiwa rotasi bumi dan revolusi bumi, dan kalian membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, itu indikatornya yang juga akan menjadi tujuan pembelajaran kalian semuanya. Selanjutnya Ananda Solih-Solihah, di sini ada gambar matahari, bumi, dan bulan. Ya, bumi bersama bulan bergerak mengelilingi matahari. Jadi tugasnya bumi adalah satu, berotasi, berputar pada porosnya. Dua, mengelilingi matahari. Ya, yang ketiga bersama-sama bulan mengelilingi matahari. Ya, ada dua juga boleh. Yang pertama berotasi mengelilingi porosnya atau berputar pada dirinya sendiri sebagaimana sudah dijelaskan di kelas. Lalu berevolusi mengelilingi matahari. Nah, nanti ada tugas bulan. Bulan itu ada tiga. Ada berotasi, ada berevolusi mengelilingi bumi, dan yang ketiga bersama-sama bumi berevolusi mengelilingi matahari. Ya. Jadi ada tiga tugas bulan, ada dua tugas bumi. Tolong diperhatikan ya. Selanjutnya, pergerakan matahari, bumi, dan bulan mengakibatkan berbagai kejadian-kejadian antara lain, satu, kenampakan bulan dari bumi. Ya, akibat pergerakan matahari, bumi, dan bulan menyebabkan bulan itu tampak kelihatan dari bumi. Lalu adanya gerhana. Apa itu gerhana? Nanti akan dijelaskan ya. Pasang surut air laut, artinya air laut ini naik ya, pasang, ada turunnya atau surut. Dan juga ada sistem penanggalan yang kita kenal sebagai kalender Masehi diawali dari Januari, Februari, seterusnya sampai Desember. Kalender Hijriah atau kalender Islam itu diawali dari Muharram, Safar ya, ada sampai Ramadan, Syawal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya, Rajab, Syaban dan seterusnya. Itu adalah penanggalan Masehi ya. Itu yang menyebabkan disebabkan, mohon maaf, dari pergerakan matahari, bumi dan bulan ya, diakibatkannya. Nah, Ananda Solih-Solihah, silahkan Ananda simak video ini. Nanti bisa diputar-putar berulang-ulang kali apabila masih ada yang dirasa belum dipahami begitu ya. Fase bulan. Nah, bulan ini selalu berubah-ubah terlihat dari bumi. Ada yang sabit, ada yang bulat, ada bulan baru ya. Nah, itu ada bulan baru, ada bulan mati ya. Bulan akan mulai tampak sebagai bulan sabit, perhatikan. Ada di halaman 91 ya, Solih-Solihah. Ada fase bulan separuh atau bulan setengah. Fase bulan ini akan terlihat lebih dari setengah bagian. Lihat urutannya ya, dari kiri ke kanan. Nah, bulan purnama itu, perhatikan posisinya lurus sejajar dengan bumi. Selanjutnya ada bulan cembung. Tadi ada cekung, sekarang cembung. Ada bulan separuh, posisinya atas bawah, lihat, perhatikan. Ada juga bulan sabit.
Selanjutnya siklus fase bulan berulang kembali, ya. Bulan akan fase bulan mati gelap. Nah, oke, semoga Ananda Soli Soliha bisa memahaminya. Dari video ini relate atau ada kaitannya juga dengan buku di halaman 91 ya, Ananda Soli Soliha bisa disaksikan. Jika masih kurang paham nanti akan diulas kembali ketika Zoom dan juga Ananda bisa mempause video dan memundurkannya ke belakang bisa ya. Selanjutnya saksikan video berikut ini. Apa itu gerhana? Pada saat matahari, bulan, dan bumi berada pada posisi yang sejajar, maka akan terjadi peristiwa gerhana matahari. Nah, ini gambarnya, sejajar lurus ya. Hal tersebut dikarenakan bulan menghalangi sinar matahari. Nah, gerhana matahari nanti ada gerhana matahari total, sebagian ya. Posisi-posisinya perhatikan. Nah, kalian bisa melihat di halaman 92-93. Gerhana matahari itu ada gerhana matahari sebagian, ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total apabila posisinya lurus ya. Bumi posisinya ada di mana tadi? Ada di tengah ya. Nanti ada lagi gerhana bulan. Kalau gerhana bulan, posisi bulannya ada di belakang ya. Jadi posisinya matahari, bumi, dan bulan. Nah, itu kalau gerhana bulan. Kalau gerhana matahari, bulan, bumi. Mohon maaf, bulannya ada di tengah tadi ya. Diulangi sekali lagi, gerhana matahari itu posisinya adalah matahari, bulan, bumi. Kalau gerhana bulan, posisinya matahari, bumi, bulan. Bulannya di ujung. Silakan kalian lihat halaman 93. Gerhana matahari, posisi bulannya di tengah. Kalau total berarti posisi gelapnya atau umbranya itu ketika satu garis lurus ya. Selanjutnya jenis-jenis gerhana bulan. Ada gerhana bulan total, bulan berada pada wilayah umbra atau wilayah bayangan gelap ya. Satu garis lurus biasanya digambarkannya. Ada gerhana bulan penumbra, bulan berada pada penumbra atau wilayah samar begitu ya, tidak gelap total. Gerhana bulan sebagian, bulan berada pada umbra dan penumbra. Bisa disaksikan di halaman 93. Nah, ini jenis gerhana matahari yang tadi Miss Ella sampaikan. Yang pertama gerhana matahari total. Gerhana matahari total itu posisinya matahari, bulan, dan bumi. Bulan ada di tengah. Gerhana matahari total terjadi pada daerah umbra. Misalkan Indonesia mengalami gerhana matahari total, maka wilayah Indonesia dan sekitarnya berada pada wilayah umbra satu garis lurus dengan bulan dan matahari. Jadi yang wilayah Indonesia tampak gelap. Gerhana matahari cincin yang kedua terjadi pada daerah penumbra. Posisi bulan berada pada titik terjauh dari matahari. Yang ketiga adalah gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah penumbra atau wilayah bayangan samar. Tidak gelap seperti umbra. Itulah bedanya umbra dan penumbra. Ya. Nah, ini adalah gerhana matahari total, saksikan videonya. Gerhana matahari total, posisi bulan ada di antara bumi dan matahari, menutup. Nah, jadilah wilayah bumi yang tertutup mengalami gelap total. Nah, ini bisa kalian praktekkan sendiri di rumah menggunakan senter, bola besar dan bola kecil untuk menggambarkan peristiwa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Selanjutnya pasang surut air laut. Pasang surut merupakan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari dan bulan.
Pasang berarti naik, surut berarti turun atau sedikit. Pasang perbani adalah pasang air laut pada kondisi pasang naik tertinggi, istilahnya perbani, atau pasang surut terendah. Ya, istilahnya perbani terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Bulannya di belakang. Pasang purnama. Nah, ini pasang purnama adalah pasang naik dan pasang surut yang terjadi apabila posisi matahari dan bulan berada pada posisi tegak lurus perbani. Lihat, perhatikan ya. PS pasang surut, PN pasang naik apabila matahari dan bulan. Nah, ini tegak lurus 90 derajat. Kalau ini satu garis lurus, matahari pasang naik ini bulannya. Ya, bumi di tengah, bulan di belakang. Itulah yang membedakan pasang perbani dan pasang purnama. Posisinya, perbani tegak lurus, purnama, pasang perbani satu garis lurus, purnama tegak lurus 90 derajat seolah-olah gambarnya ya, perhatikan layar. Nah ini ya. Lalu pemanfaatan pasang naik dan surut air laut untuk apa? 1. Pembuatan garam. Pasang naik untuk mengisi tambak garam. 2. Nelayan mencari ikan saat pasang naik. 3. Kapal-kapal besar dapat berlabuh di dermaga pada saat pasang naik. Ya, itu dia pemanfaatan pasang naik dan surut air laut. Selanjutnya sistem penanggalan. Sistem penanggalan sebagaimana tadi sudah disinggung di awal, itu ada dua macam. Ada penanggalan berdasarkan revolusi bulan, namanya penanggalan Hijriyah, ya, kalender Islam. Ada juga penanggalan berdasarkan revolusi bumi, yaitu Masehi. Ini paling sering keluar di soal ya, solih-solihat. Penanggalan Hijriyah didasarkan pada, gitu soalnya kurang lebih. Revolusi bulan jawabannya ya. Hijriyah itu nama-nama bulan Islam, Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, itu dan seterusnya ya. Ini penanggalan Masehi, Januari sampai Desember. Ada jumlah harinya, kabisatnya terjadi 4 tahun sekali. Yaitu setiap kabisat itu jumlahnya menjadi 366 hari, 4 tahun sekali. Kalau penanggalan Hijriyah, jumlah hari paling banyaknya hanya 30. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sampai seterusnya Zulhijjah. Jumlah harinya 1 tahun 354. Tahun kabisatnya terjadi 2 tahun sekali menjadi jumlahnya 355 hari. Rotasi bumi, ya ini udah sering disinggung di pengayaan sehari-hari juga ya, menyebabkan apa? Rotasi bumi itu apa? Pergerakan bumi pada porosnya. Ya. Waktu yang diperlukannya adalah 1 kali 24 jam atau 23 jam 56 menit 3 detik. Dibulatkan 1 hari 1 malam 24 jam. Ya. Tolong Ananda Zeva keluar dulu ya. Ini Miss Ella sedang pembuatan video. Selanjutnya ada rotasi bumi menyebabkan apa? Pergantian siang dan malam, ini sudah sering dijelaskan. Ada gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Ada perbedaan waktu antara tempat-tempat yang berbeda derajat busurnya. Nah, ini dia ya, perbedaan waktu di WIB, WITA, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Pulau Maluku dan Papua masuknya ke WIT, waktu Indonesia Timur. Mana saja yang termasuk WITA? Kalimantan Selatan, waktu Indonesia bagian tengah ya, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Kalau yang WIB, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya revolusi bumi juga sudah sering diungkapkan oleh Miss Ella ya, yaitu pergerakan bumi mengelilingi matahari, disebut dengan revolusi bumi. Lamanya adalah 1 tahun atau 365 hari. Nah, ini dia akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, terjadinya perbedaan musim di bumi. Ada musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Kalau di Indonesia hanya ada 2 musim, musim panas dan musim hujan. Tidak ada musim dingin atau winter, tidak ada, karena kita tidak turun salju. Lalu apa saja selain perbedaan musim? Akibat revolusi bumi ada juga terjadinya perbedaan lamanya. Nah, ini ada kata lamanya ya. Sering Miss Ella garis bawahi atau di penekanan menyebutnya lamanya siang dan malam. Ya, kadang-kadang ada orang bercerita ketika dia berpuasa di luar negeri itu maghribnya sampai jam 8 malam baru azan ya. Puasanya menjadi lebih lama. Itu pengaruh apa? Revolusi bumi ya. Adanya perubahan kedudukan matahari.
Baik Ananda Soli Solihah, itu saja ya penyampaian video dari Miss Ella. Selanjutnya ada tugas di e-learning, silahkan kalian kerjakan. Apabila tidak dikerjakan, berarti kalian tidak mendapatkan nilai dan kalian yang rugi tidak mengerti materi yang disampaikan. Ananda Soli Solihah, kurang lebihnya mohon maaf, sambung ke e-learning, dijawab soal-soalnya berdasarkan video yang sudah Miss Ella sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.